Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bupati Kepulauan Sula, Ibu Haja Vivian Adeningsi Mus. Yang kami hormati pula Wakil Bupati Kepulauan Sula, Bapak Haji M. Saleh Marasabesi. Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Bapak Muhlis Suamole SH, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kabupaten Kepulauan Sula yang hadir pada kesempatan ini, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya di masa pandemi COVID-19 ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka memeriahkan HUT ke-50 Korp Pegawai Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat melakukan refleksi atas apa yang telah kita lakukan dan rencanakan apa yang dapat kita susun ke depan. Sebenarnya saya berharap dalam kesempatan ini dapat hadir secara langsung bersilaturahmi dengan Ibu Bupati dan seluruh hadirin. Akan tetapi saat ini kami di Badan Kepegawaian Negara, khususnya Kantor Regional 11, sedang dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS formasi tahun 2021 untuk tahap 2 yang sudah dimulai pada tanggal 27 November 2021. Sehingga dengan segala hal dan kerendahan hati kami mohon maaf, dan semoga di lain kesempatan saya bisa bersama-sama teman-teman di Kantor Regional 11 BKN dapat melihat keindahan Kepulauan Sula serta tentunya keramahan masyarakatnya. Pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-50 Korp Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971, adalah merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia, dan sejak Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara diberlakukan sebagai implementasinya. Korp Pegawai Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Korpri ke depan harus lebih baik dan tetap eksis. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penguatan kelembagaan, karena dengan penguatan kelembagaan maka Korpri akan semakin memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga non-kedinasan yang anggotanya mayoritas pegawai negeri sipil yang bertugas memberikan pelayanan prima kepada anggota masyarakat. Korpri juga sebagai lembaga non-kedinasan mempunyai tupoksi yang penting dan strategis, bukan hanya kepentingan anggotanya melainkan juga kepada masyarakat umum. Anggota Korpri harus dapat memahami makna yang terkandung dalam Panca Prasetya Korpri agar dapat membangun kesadaran untuk memiliki solidaritas dan solidaritas yang kuat, menjalankan kode etik PNS serta menjalin persatuan dan kesatuan. Selain itu juga sebagai perekat dalam membangun bangsa dan negara dengan terciptanya pegawai yang profesional, netral, produktif, dan akuntabel, sehingga kinerja kedisiplinan dan kreativitas PNS semakin meningkat dan kondisi pelayanan publik yang diharapkan masyarakat akan terwujud di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas PNS sebagai anggota Korpri, wajib mematuhi ketentuan mengenai segala ketentuan yang mengatur tentang aparatur sipil negara, terutama dalam hal aturan disiplin dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Setelah tetapnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maka tentang aparatur sipil negara, ketentuan mengenai disiplin PNS tersebut perlu disesuaikan.
Oleh karena itu, pada tanggal 31 Agustus 2021, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Peraturan ini memperbarui regulasi yang mengatur tentang disiplin PNS dengan mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel. Diperlukan peraturan disiplin yang dapat dijadikan pedoman dan menegakkan disiplin. Menegakkan disiplin dapat mendorong PNS yang lebih produktif berdasarkan sistem karir, sistem prestasi kerja, berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir. Peraturan pemerintah tentang disiplin ini antara lain juga memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran, untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal, bahkan berusaha tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Dalam peraturan pemerintah ini secara tegas juga disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum, serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam peraturan pemerintah ini. Penjatuhan hukuman disiplin berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang, dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Melalui pertemuan ini tentunya pemerintah Kabupaten Sula telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menegakkan aturan khususnya di bidang kepegawaian. Hal ini kami dukung sepenuhnya, bahkan kami siap membantu dalam hal pembinaan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om.